welcome to Cangcimen, bincang santai konsumen. Tempatnya kita ngobrol santai tapi isinya berat. Maksudnya berat manfaatnya. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang deket banget sama kehidupan kita sehari-hari nih. Apalagi buat yang kita tiap hari makan nasi. Kayaknya nggak bisa lepas nih dari topik ini. Kita bakal ngobrolin soal beras fortifikasi. Beras yang katanya bisa bantu penuhi gizi, masyarakat, dan cegah stunting. Nah, biar makin paham, udah hadir bareng kita di studio Bapak Dwi Alusius Ramanto, Komisioner BPKN, dan Bapak Derajat Martianto, Head of International Research Institute for Food Nutrition and Health. Selamat sore Mbak Adista. Selamat sore Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat sekali. Oke, kita mulai santai dulu aja kali ya. Gini, bisa diceritain sedikit nih, kenapa tema beras fortifikasi ini nih menjadi isu yang menarik buat dibahas? Terutama mungkin dari sisi konsumen kali ya? Baik, terima kasih Mbak. Sesuai dengan namanya ya, Ya. saya mewakili Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Artinya salah satu produk yang beredar di masyarakat itu beras fortifikasi. Yes. Artinya beras fortifikasi ini dari sudut pandang BPKN harus dijamin keamanannya Betul, bila mana sampai ke tangan masyarakat. konsumen ya. Apalagi beras fortifikasi ini menjadi program bulan ya pemerintah untuk menanggulangi stunting Yes. ya. Lalu juga akan nanti berkorelasi dengan program pemerintah utama yang sedang digalakkan yaitu MBG. Iya betul. Ya. Jadi Badan Perlindungan Konsumen Nasional punya mandat untuk itu. Baik. Ya, untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan bagi masyarakat khususnya ya, yang mengkonsumsi beras fortifikasi. Oke, baik. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 899 CPI. Oh ya, oke. Kadang kan masyarakat dengar istilah beras fortifikasi nih langsung mikir, wah ini beras nih mahal gitu. Atau ini beras tuh memang beras buatan pabrik gitu ya kan Pak. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan beras fortifikasi dan apa bedanya dengan beras biasa yang kita makan tiap hari gitu Pak? Baik mungkin dari sisi gizi ataupun proses produksinya gitu Pak. Jadi sebetulnya beras fortifikasi itu ya sama dengan beras biasa. Ya, Hanya hanya. diperkaya dengan zat gizi tertentu. Ya betul. Artinya begini, kenapa perlu diperkaya? Apakah beras itu tidak bergizi yang biasa ya? Iya. Kok dia bergizi? Ya. Dia kandungan karbohidratnya ya tidak ada masalah sama sekali. Kandungan vitamin mineralnya juga masih ada, hanya di Indonesia khususnya atau bahkan di seluruh dunia. Orang ini kadang-kadang kalau mengkonsumsi beras kan inginnya beras yang disosok, putih, bersih gitu ya. Makin putih makin seneng kan. Padahal di situ ada proses-proses yang menghilangkan zat gizi juga. Karena di bagian kulit terluar dari beras, aleuronnya dan sebagainya itu kan justru banyak vitamin B. Iya. Itu satu. Sehingga ya saya harus menjelaskan dulu definisi fortifikasi dulu ya. Baik, boleh Pak. Jadi fortifikasi itu adalah penambahan zat gizi pada pangan tertentu. Pangannya harus tertentu ini karena dia harus dikonsumsi oleh banyak orang supaya efektif ya. Karena tujuan dari fortifikasi ini adalah untuk perbaikan gizi. Nah sehingga pemerintah terutama hanya mengatur yang fortifikasi wajib gitu. Karena ada fortifikasi yang tidak wajib. Kalau kita melihat iklan-iklan susu, produk-produk itu ditambahkan dengan ini, ditambahkan DHA, ditambahkan itu fortifikasi juga. Tapi bukan itu yang kita maksudkan. Baik. Fortifikasi yang kita maksudkan di sini adalah fortifikasi yang tujuannya untuk memperbaiki gizi masyarakat, terutama mereka yang kekurangan. Nah yang kekurangan itu siapa? Ya umumnya golongan menengah ke bawah lah ya. Golongan menengah ke bawah. Sehingga persyaratan fortifikasi itu banyak sebetulnya. Nomor satu, ya kalau kita bicarakan yang umum dulu, tidak boleh merubah harga terlalu besar. Karena fortifikasi ini kalau dia dijual bebas, contoh fortifikasi yang dijual, pangan fortifikasi dijual bebas itu apa? Minyak goreng ditambah dengan vitamin A. Garam ditambah dengan yodium. Terigu ditambah dengan besi, zinc, asam folat, dan beberapa vitamin B. Betul.
Siapa yang menanggung itu? Ya sebetulnya pada akhirnya yang menanggung kan konsumen. Iya. Nah, jadi tidak boleh memberatkan konsumen Iya, dengan harga yang mahal. dengan harga yang mahal. Mhm. Jadi kalau suatu pangan difortifikasi untuk tujuan perbaikan gizi pada akhirnya memberatkan konsumen, itu sebetulnya tidak layak difortifikasi pangan itu kan. Oke. Nah, sehingga fortifikasi itu harus murah. Kalau 3 jenis pangan yang tadi saya sebutkan difortifikasi itu tambahan biayanya biasanya kurang dari 0,5% dari harga. Oke. Jadi katakan kalau Contoh? minyak goreng harganya 10.000 ya dia biasanya tambahnya nggak sampai Rp50. Oh, baik. Sehingga kan tidak terlalu terasa ya, Iya. tidak terlalu Mhm. terasa. Nah sekarang kalau beras difortifikasi, beras itu memang adalah pangan yang kalau difortifikasi paling mahal. Iya, Pak. Tambahan fortifikasinya Betul. tidak lagi bisa 0,5%, tapi bisa 6-7%. Oke. Kenapa begitu? Karena kalau yang tadi ditambahkannya itu kan jumlahnya rendah sekali ya yang ditambahkan, ppm lah, part per million. Mhm. Kenapa beras fortifikasi menjadi relatif lebih mahal? Karena yang ditambahkan beras juga. Jadi Oke. 1:100 atau Oke. 1%. Baik. Kalau tadi kan part per million ya. Iya. Nah, jadi kecil sekali. Nah, tambahan yang agak mahal itu kenapa? Ya karena dia harus dibuatkan dulu beras yang namanya kalau itu beras bukan beras sintetis, ini beras beneran ya. Iya, baik. Beras yang dibuat dari beras pecah, beras menir yang nggak bisa kalau itu ditambahkan di beras biasa kan menurunkan nilai ekonomi beras. Iya. Jadi ini dari itu yang kemudian ditepung ditambah zat gizi yang menurut standar itu ditetapkan. Iya. Jadi betul sekali tadi keamanan pangan itu menjadi penting karena harus mengikuti standar. Mhm. Bukan hanya ya keamanan dalam jangka panjang juga kan ya, bukan hanya keamanan pada saat dimakan. Mhm. Standarnya ada nggak? Indonesia ada. Oke. Ada standar nasional Indonesia untuk penambahan itu namanya SNI untuk rice premix kernel ya. Rice premix kernel. Kernel. Oke. Nah, kemudian ada standar nasional Indonesia juga untuk beras fortifikasi. Oke. Nah, jadi harus mengikuti itu. Hmm. Nah, karena dalam tanda kutip ya, dia 1:100 Mhm. dan itu harus membuat beras analog dulu, Iya. maka menjadi relatif lebih mahal. Oke, baik. Pertanyaannya seberapa mahal kan? Iya. Nah, tidak mahal-mahal amat juga sebetulnya kalau dirupiahkan. Oke. Ya, harusnya mestinya nambah ya 1.000, 1.500 lah paling tinggi. Iya. Tapi harusnya kalau jadi gini, karena kita sangat concern dengan teman-teman atau saudara kita yang menengah ke bawah, Iya. maka kan kita harus memikirkan bagaimana efisiensi produksi beras fortifikasi itu terjadi. Yes. Harga beras fortifikasi itu sebetulnya sering sekali tidak tergantung dari premix kernelnya, Mhm. tapi dari proses nyampurnya. Hmm. Kenapa begitu? Kalau industri ini continuous, Oke. jadi penggilingan padi itu biasanya kan punya sisa-sisa beras pecah, beras menir. Iya. Nah itu yang diubah jadi tepung, Iya. jadi FRG di situ. Iya. Mereka punya extruder juga, Mhm. dan kemudian dicampur, itu nambahnya nggak paling banter Rp500. Oh, seharusnya, Pak? Seharusnya. Seharusnya. Karena tidak ada proses-proses baru lagi Iya. di situ. Oke. Tetapi kalau kemudian industri ini dia penggilingan yang dia punya beras dari supplier lain, Mhm. dia beli FRG, Iya. itu dicampur ya pasti mixing-nya lebih tinggi, Iya. biayanya Biayanya juga ya lebih akan lebih tinggi. tinggi. Ya. Mhm. Jadi sangat tergantung itu. Jadi karena ini untuk program tadi sudah disampaikan, ini kan untuk program ya Iya. sebetulnya, untuk perbaikan gizi. Sebetulnya masalah yang dibidik dari beras fortifikasi itu adalah untuk mengatasi anemia. Oke. Dan Jadi stunting tadi ya, Pak? nah, Mhm. kenapa larinya ke stunting? Ibu-ibu yang anemia cenderung melahirkan anak yang stunting. Oh, gitu, Pak? Ya ibu yang anemia itu kan berisiko melahirkan bayi berat badan lahir rendah. Oke. Kalau berat badan lahir rendah ya juga biasanya pendek gitu. Iya. Ya biasanya stunted anaknya kan. Oke. Nah, kenapa juga ditambahkan di situ kan besi, Iya. zinc, seng ya, bukan seng itu ya, Mhm. zinc, kemudian asam folat. Iya. Di Indonesia itu yang namanya anemia, itu bisa karena kekurangan gizi besi, Mhm. bisa karena kekurangan asam folat. Oke. Kekurangan gizi besi itu akibatnya yang hemoglobinnya rendah ya, Rendah. mikrositik itu. Heeh.
Kalau kekurangan asam folat ya biasanya Hb-nya ada tapi besar-besar dan gampang pecah. Itu megaloblastik anemia namanya. Oke. Jadi ditambahkan dua-duanya. Baik. Dan anemia karena asam folat itu biasanya larinya agak berat ya, neural tube defect lah anunya. Nah oleh karena itu yang dibidik ini sebetulnya anemia. Baik. Tetapi dengan adanya zinc itu penting untuk imunitas, Ya. untuk pertumbuhan linear, mengatasi stunting dan sebagainya. Jadi sekali lagi stunting itu tidak bisa diatasi hanya dengan beras, dengan satu kali aja ya, Oke. satu jenis intervensi, tapi harus macam-macam dan beras fortifikasi itu hanya salah satu Hanya salah satu pendukung saja. pendukung ya yang berinteraksi, bersinergi dengan intervensi yang lain begitu. Oke, baik. Berarti kalau misalkan memang si beras fortifikasi ini bisa membantu masalah gizi seperti stunting dan anemia, Pak. Tapi ada bukti ilmiah yang bisa mendukung itu, Pak? Itu kalau mau googling aja puluhan bahkan ratusan. Banyak Gitu. ya? Iya, Sudah bahkan banyak ya? sudah. Oke. Kan kita juga pernah melakukan uji coba Heeh. sekitar 10 tahun lalu ya Mhm. di Kerawang untuk beras miskin, Oke. Raskin ya. Iya. Jadi Raskin itu dulu bersama dengan Bappenas, dulu belum Badan Pangan Nasional ya, namanya masih Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Kesehatan bersama-sama melakukan itu. Bukti ilmiahnya ada. Oke. Jadi anak-anak yang sekolah terutama itu aneminya turun lumayan drastis dari sekitar 27 hanya menjadi 13,3 itu luar biasa selama 6 bulan pemberian. Ibu hamil juga turun aneminya dan sebagainya. Kalau kita mencari di global jauh lebih banyak lagi bukti-bukti empirisnya itu. Sampai pada saat ini masih ada, Pak? Oh iya, karena apa? Kita tidak buat apa kita melakukan ini kalau tidak bermanfaat kan? Ya. Ini kan bisa memboroskan uang negara kan? Ya, buat apa gitu? Ya. Jadi kita melakukan ini karena kita yakin bermanfaat. Ya, jadi kita mendorong ini supaya intinya begini ya. Zat besi, zinc, beberapa zat gizi yang penting itu tadi yang Iya. mikro, itu kan kalau kekurangan sayangnya kan tidak terlalu kelihatan. Iya. Maka di dunia ini sering disebut hidden hunger ya Pak ya. Mhm. Kelaparan yang tersembunyi. Yes. Repotnya kalau tersembunyi kan dianggap nggak masalah. Mhm. Maka dilakukan upaya bagaimana mengatasi itu. Yes. Karena kan kurang zat gizi besi misalnya, itu pengaruhnya kenapa ada kaitannya juga dengan kemiskinan. Mhm. Ini buktinya ratusan ya, Iya. studi ya. Iya. Karena anemia itu larinya ke produktivitas kerja. Betul. Kalau Hb-nya kurang, kan kemampuan menangkap oksigen kurang, jadi letih, lesu, lelah, dan sebagainya. Endurance-nya juga rendah, Yes. sehingga apa? Ya produktivitas kerjanya rendah. Iya, betul. Nah, saudara-saudara kita yang miskin ya umumnya memerlukan fisik yang baik untuk bekerja untuk dapat uang kan. Yes, betul, Pak. Orang yang anemi juga lebih sering nggak masuk kerja kan, karena lebih pusing, lemes dan sebagainya, Iya. nggak dapat uang lagi. Iya. Jadi ini kan artinya untuk mengentaskan kemiskinan juga, Iya. Pak fortifikasi ya. Kalau tidak ada manfaatnya tidak mungkin kita rekomendasikan. Oke. Oke, berarti kalau beras fortifikasi ini kan berarti memasuknya ke beras khusus, ya? Bukan beras premium ya, Pak? Bukan. Oke. Perbedaannya sama beras premium dan beras khusus itu apa? Jadi beras premium, medium itu biasanya kaitannya adalah dengan jumlah atau persentase beras kepala dan beras pecahnya ya. Baik. Beras premium itu mestinya kan beras pecahnya, persentase beras pecahnya kan rendah sekali. Beras pecah itu yang misalnya hanya setengahnya atau 3/4 dan sebagainya gitu. 3/4 ya. Ya, itu mestinya kurang dari 5% kan. Oke. Sehingga kurang dari- beras yang utuh itu, beras kepalanya utuh itulah namanya beras premium. Oke, baik. Fortifikasi bisa dilakukan di jenis beras apapun. Oke. Di beras medium bisa, di beras premium Premium bisa. bisa. Oke. Kalau beras fortifikasi ini mau dijual bebas, ya nggak mungkin nanti ditambahkan di premium karena sasarannya kan rumah tangga miskin. Betul. Maka harusnya ditambahkan di beras medium supaya terjangkau. Iya. Dan supaya terjangkau juga disarankan ya harganya tidak menambah banyak kan. Tidak 1.000 itu sebetulnya sudah sangat cukup Oke. gitu. Tapi Nah, tetapi program beras fortifikasi ini sebetulnya yang sekarang sedang kita bicarakan kan diharapkan disalurkannya melalui bantuan-bantuan sosial Betul. pemerintah. yes. Dan itu tertulis gitu di dalam RPJMN. Ya saya kira itu sudah dituliskan. Bahkan dituliskan juga di dalam RKP beras ini sebagai pendukung program MBG. Oke. Itu. Artinya MBG itu
anak-anak ini kan di MBG bagus ya, diberi makanan bergizi seimbang. Tapi Mhm. kan harus diingat itu kan hanya sepertiga ya, sepertiga dari yang dia makan satu hari kan. Iya betul. Sehingga kalau berasnya juga diperkaya itu, Ya. minyaknya digoreng dengan menggunakan minyak yang kemasan yang berfortifikasi, Fortifikasi garam juga. beriodium Iya. dan seterusnya akan lebih bagus. Iya, Ya, akan lebih ya, bergizi gitu ya. ya karena tujuan kita itu kan mengantarkan anak-anak ke masa depan. Yes, betul. Masa depannya bagaimana ya? Status gizinya harus bagus dulu, Yes. supaya pintar, supaya nggak Mhm. gampang sakit, supaya dan seterusnya. Ya, oke. Oke, baik. Kalau tentang beras fortifikasi tadi kan itu berarti masuknya ke dalam beras khusus. Ya. Di mana yang terjadi di masyarakat sekarang mungkin kita harganya masih pricey ya, mungkin Ya. masih mahal ya Ya. buat kita gitu ya. Terus apakah kalau misalkan dari segi industri dan ekonomi ini realistis nggak sih Pak untuk dijalankan gitu? Apalagi kalau misalkan untuk ke program MBG nih Pak. Ya. Saya jawab dulu ya, Boleh. karena begini yang terjadi sekarang itu kan pemanfaatan situasi. Ya. Ketika beras premium banyak ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sampai akhirnya disebut oplosan meskipun itu tidak betul ya. Ya. Itu membuat ya sebagian pengusaha, saya sebutkan sebagian pengusaha karena tidak semua pengusaha juga, Bagian oknum lah. memanfaatkan kesempatan ini Ya. menjual beras fortifikasi sebagai beras khusus dengan harga yang sangat tinggi. Ya. Saya bilang sangat tinggi memang kalau itu klaimnya adalah penambahan itu karena penambahan proses fortifikasi, itu sangat-sangat overclaim. Oke. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, fortifikasi beras harusnya kalau di industri yang continuous gitu ya, yang dia punya gabah, kemudian beras pecahnya dijadikan atau menirnya dijadikan tepung dan kemudian langsung dibuat di situ juga, dia punya extruder, mestinya Rp600, Rp700 bisa. Bahkan 500 sampai 700. Ya. Tapi kalau di luar itu Rp1.000 pun sebetulnya sudah memadai, sudah cukup. Sehingga kalau kemudian misalnya tadinya beras premium katakan harganya 20.000, 5 kilo 100 ya, ini jadi 140. Oh, kok fortifikasi jadi nambah 40.000 itu kan mahal sekali. Iya betul Pak. Yang jelas ini juga sangat berbahaya bagi kita semua ya, seolah-olah fortifikasi itu mahal. Iya. Fortifikasi dikenal di dunia luas. Coba nanti cari Jadi kan seluruh. stigmanya ini beras Fortifikasi itu mahal adalah gitu the ya. most cost effective intervention. Oke. Jadi the most cost effective kenapa? Cost-nya paling rendah tapi efektivitasnya tinggi. Iya. Nah kalau ada yang melakukan ini, ya perangi saja tuh. Wah, Perangi itu dengan cara gimana? Karena dia tidak melindungi konsumen ya. betul. Peranginya dengan cara apa? Mungkin tetapkan aja HET-nya. Yes. HET beras khusus ini fortifikasi misalnya HET itu plus katakan itu premium. HET premium plus 1.000 per 1.500 atau gimana untuk melindungi konsumen. Oh iya, oke. Tetapi sebetulnya yang ingin juga saya tekankan adalah ketika beras ini dijual bebas seperti sekarang ya, dengan harga segitu yang bisa beli siapa sih? Orang kaya kan? Iya, Kalau orang kaum kaya perlu bebas. fortifikasi, orang kaya adalah orang yang paling tidak perlu fortifikasi. Jujur. Kenapa dia harus membayar mahal untuk itu kan Iya. gitu kan? Iya Karena fortifikasi ini untuk perbaikan gizi, untuk orang-orang yang kurang gizi. Betul, Pak. Jadi kalau pemerintah pada akhirnya mensubsidi orang miskin untuk perbaikan gizi, ya itu memang kewajiban pemerintah hadir Iya. untuk menyehatkan masyarakatnya. Oke. Tapi tidak dengan menambah sekian ribu itu tadi. Ah, benar. Ya harus yang ditambahkan yang ditanggung pemerintah harus kecil dong. Ya. Pemerintah kan punya kepentingan yang lain juga. Iya. Oke, Ya, berarti untuk ini program-program yang lain opportunity cost ini tidak boleh lari ke fortifikasi beras semua kan gitu. Iya. Jadi kalau beras pemerintah menambahkan itu ya, yang paling logis itu mestinya tidak lebih dari Rp1.000 Baik. atau 1.000 itu paling mahal. Paling mahal, maksimal 1.000. Kalau produksinya adalah dengan cara yang tadi yang saya sampaikan continuous ya, Oke. yang di penggilingan. Sehingga kalau tidak seperti itu, ya ini kan bisa memanfaatkan penggilingan kelas menengah dan kelas kecil secara sinergi. Sebagai contoh misalnya, bagaimana supaya ini tidak mematikan penggilingan kecil. Yes. Penggilingan kecil bisa menggiling gabahnya sampai yang disebut dengan beras pecah kulit. Beras pecah kulit itu
dia setorkan ke yang medium, Mhm. difortifikasinya di sana. Iya. Sehingga keluar untuk MBG itu kan nanti harus si pengusaha-pengusaha lokal ya, Yes. membeli beras fortifikasi itu, satu satu SPPG satu SPPG itu sebetulnya kan setiap hari menyediakan makanan untuk 3.000 siswa. Baik. Dengan 3.000 siswa, kalau satu anak itu sekitar 70 gram, Mhm. itu hanya butuh beras maksimal 200 kilogram. Oke. 200 kilogram, ya memang ada spending tambahan baru kira-kira kan katakan 200.000. Mhm. Tapi 200.000 untuk 3.000 anak, It's worth. berapa tambahan 200.000 dibagi 3.000 anak? Nggak sampai Rp100 kan? Iya iya. Zat gizinya naik. Iya, betul. Iya, itu masih worth it. Oh sangat, Iya iya, iya. betul betul. Betul betul. Bukan fortifikasi kalau kemudian dia jadi beban. Fortifikasi harusnya tidak jadi beban. Fortifikasi harusnya tidak menjadi beban. Iya, kalau dia jadi beban, dia jadi kamuflase untuk menaikkan harga. Ya konsumen yang cerdas dia tidak perlu memilih itu. Nah, kembali lagi Ya, ke kalau kita konsumen harus mengedukasi cerdas. konsumen ya, Oke. buat apa membeli sesuatu, satu dia tidak memerlukan. Iya, Kedua dia harus menanggung biaya yang lebih besar yang dari seharusnya. betul Pak, betul Kan betul. gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke sisi yang nggak kalah penting yaitu perlindungan konsumen. Ya Pak. Kalau mengacu ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 nih Pak, kan konsumen punya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Sejauh ini, apakah udah ada regulasi yang udah terkait dengan beras fortifikasi itu Pak? Ya, baik, terima kasih. Menyambung dulu ya tadi Mhm. pertanyaan Prof. Derajat ya. Yes. Kalau kita bicara tentang beras premium, Mhm. beras medium, SNI-nya sudah ada wajib. Oke. Tapi pada saat bicara tentang beras fortifikasi, Mhm. ada SNI tapi tidak wajib. Oke. Lalu pertanyaannya kenapa? Kenapa? Betul kan? Iya. Nah, data yang kami peroleh dari hasil 2 kali in-depth interview bersama Bappenas, Mhm. dengan pihak-pihak terkait, dengan Mhm. Kemendak, Mhm. ya, dengan Bulog, Mhm. lalu kunjungan lapangan ke Makassar, Yes. kunjungan lapangan ke Surabaya, Mhm. di Indonesia yang bisa menghasilkan tadi kernel untuk campuran beras Yes. fortifikasi, itu hanya ada 2. Di mana tuh Pak? Hanya ada di Subang 1 dan Oke. 1 lagi di Jawa Timur. Wah. Oh ya, di Indonesia baru ada 2? Nah, persoalannya Oke. itu perlu dikaji jadinya, Iya, ya. perlu diuji. Kenapa harganya Heeh. menjadi lebih tinggi? Iya. Rasionalisasinya tadi Prof. Derajat sudah sampaikan, Iya. betul ya? Iya. Tapi kenapa jadi lebih tinggi? Iya. Karena yang sanggup mengolah, ya, memproduksi, ya, mencampur, Mhm. beras premium atau medium Yes. menjadi beras fortifikasinya Yes. 2 lokasi. Sementara, Oke. ya, 16 provinsi di luar Jawa Iya. itu stunting. Ah. Jadi 18-19% stunting ada di Pulau Jawa sebetulnya. baik baik. Itu jadi persoalan. Oke, Nah, jadi keterbatasan, ini ya Pak, pabrik untuk mengolah si ini ya, si fortifikasi ini ya. Jadi itu yang mungkin membuat, supply and demand-nya jadi nggak balance gitu ya. masuknya artinya pemerintah harus punya peran di situ. Oke, baik. Seperti yang Prof. Derajat tadi bilang, Ya. ya. UMKM Mhm. yang menggiling beras dan lain sebagainya Iya. harusnya disupport. Oh iya. Tidak mensupport secara langsung harga berasnya menjadi seperti Pak Prof. Derajat sampaikan, Mhm. tapi juga UMKM ini jadinya juga harus disupport. Iya, betul betul. Nah, keamanan konsumen Mhm. relatif nanti akan mengikuti bila mana Mhm. sudah banyak ya. Mhm. Bayangkan untuk memenuhi fortifikasi yang stunting 18-19% di Pulau Jawa saja, Iya. kita masih kesulitan. Oke, baik. Ya, apalagi kita bicara luar Jawa, Iya. belum lagi bicara tentang makanan pokok di luar Jawa seperti Iya. Papua, Iya iya di iya. Maluku yang bukan beras Iya, makanan beda pokoknya. beda. Begitu. Heeh. Itu jadinya yang bisa. Oke, baik. Berarti ini sudah ada kewajiban atau masih bersifat sukarela gitu Pak, bagi produsen? Iya, kalau fortifikasi beras itu SNI-nya tidak wajib ya. SNI-nya Jadi tidak standarnya ya tidak wajib untuk disesuaikan dengan standar yang ditetapkan. Oke. Berbeda dengan beras premium dan beras medium gitu. Iya.
Artinya persentase tadi vitamin yang harus dikandung di Iya, dalam harus di beras fortifikasi walaupun kita punya standarnya, Yes. tapi karena kita Indonesia masih terbatas ya, pengusaha yang melakukan Iya, mix tentang beras premium dengan hanya dari 2 lokasi Iya. tersebut ya? perbandingannya adalah misalnya 99% plus 1% gitu ya, Yes. itu jadi sulit saya pikir. Oke. Kalau misalkan dari BPKN sendiri, ada bagian pengawasannya nggak sih Pak, agar produk di pasar ini benar-benar sesuai dengan label dan klaim gizinya gitu? Ada ya, jadi BPKN itu ada 4 komisi. Oke, baik. Nah, salah satu komisi itu komisi yang terjun ke lapangan ya, misalnya untuk memverifikasi, melihat ya, juga menerima komplain dari masyarakat tentang ketidaksesuaian label yang ditetapkan Oke. misalnya ya. Artinya kalau beras fortifikasi bicara tentang ini ada kandungan zinc tadi ya, Yes. seperti ini ada kandungan asam folat gitu ya. Itu kan sebetulnya harus dicek kembali ya. Dicek kembali BPKM tidak ada laboratorium tentang itu. Tapi pada saat beras itu diedarkan pasti kerjasama dengan BPOM. Karena BPOM mengeluarkan izin edar Betul. ya. Nah, verifikasi kerjasama kementerian dan lembaga terkait antara BPKM jadi penting untuk mengecek apakah betul yang dideklar oleh pelaku usaha bahwa ada vitamin A, vitamin B, Iya. zinc, asam folat dan lain sebagainya di dalam beras fortifikasi. Sudah Artinya kita sesuai. koordinasi dengan KL terkait, yaitu salah satunya BPOM. Oke. Saya bisa menambahkan Boleh, sedikit, silakan. saya saling melengkapi. Silakan Pak. Ya, betul sekali bahwa SNI itu sebetulnya apapun SNI-nya, pada dasarnya dia voluntary. Oke. Sampai kemudian kalau dia mencantumkan logo SNI di dalam produknya, ya wajib dia mengikuti itu. Oh, baik. Ada juga SNI yang diwajibkan. Betul. Contohnya Karena Pak? alasan tertentu, SNI minyak goreng goreng sawit, Iya. SNI tepung terigu, Mhm. SNI garam priodio. Yes. Itu diwajibkan atas permintaan Kementerian Kesehatan kepada dulu Kementerian Perindustrian ya, Iya. untuk diwajibkan. Kalau SNI yang diwajibkan di seluruh Indonesia dimanapun ditemukan produk-produk itu harus mengandung SN. sesuai dengan SNI. Yes. Nah, begitu beras fortifikasi dan premix kernel ada SNI-nya. Iya. Begitu beras disebutkan beras fortifikasi, dia harus wajib mengikuti ketentuan dalam SNI. Nah, ini juga konsumen juga harus hati-hati nih sekarang. Karena ada juga produk yang menambahkan sebagian dari zat-zat gizi yang di SNI itu tidak boleh dia mengklaim dia beras fortifikasi. Kalau dia mau mengklaim beras diperkaya dengan itu boleh. Sekali dia mencantumkan beras fortifikasi, maka dia harus mengikuti SNI beras fortifikasi. Sekali dia mencantumkan SNI beras premium, ya dia harus mengikuti SNI beras premium. Tetapi ini begitu gitu ya, dan kemudian ada captive market, ya industri ini akan cepat berkembang. Karena apa? Karena ada demand. Tapi kalau tidak ada demand, ya siapa yang mau investasi kan? Betul. Ya nggak ada yang mau investasi. Begitu ada demand, katakan di dalam buku panduannya makan bergizi gratis sendiri sebetulnya, itu sudah disebutkan di halaman 23 itu bahwa program MBG harus wajib menggunakan 3 produk itu, dan kemudian dapat menggunakan beras fortifikasi kalau tersedia. Jadi kalau enggak tersedia, dia tidak wajib menggunakan beras fortifikasi. Oke, Tapi jadi kalau pakai beras apa tuh, Dok? ya beras biasa saja, Oke. ya tidak masalah gitu kan. Tapi kalau tersedia, ya dia harus menggunakan itu. Nah, yang harus itu ya terigu, minyak goreng, garam priodium itu harus di MBG, program MBG itu harus. Ya, ya. Nah, jadi memang tidak wajib. Tidak wajib. Tapi manakala, industri ini hanya akan berkembang kalau ada kepastian kebijakan. Ya kan? Karena captive. Saya sampaikan bahwa masyarakat umum sebetulnya kalau kelas menengah yang tidak mendapatkan bantuan boleh menggunakan beras fortifikasi, tapi memang akhirnya kan akan ada tambahan harga beras kan ya. Iya, betul. Tetapi kalau itu subsidi itu diberikan pada rumah tangga miskin dan sebagainya, Ya. memang mereka yang paling membutuhkan. Ya. Mereka yang terkena anemi, mereka yang anak-anaknya stunting kan gitu. Ya. Nah, jadi ini untuk itu. Kalau yang sekarang beredar di pasaran itu beras khusus itu dengan harga yang sangat mahal, ya kita persilakan konsumen, tapi konsumen yang cerdas
buat apa saya harus menambah sekian ribu rupiah untuk sesuatu yang sebetulnya dia bisa dapatkan dari sayuran yang dia makan, dari daging yang dia makan, dari telur, dari Ya, ikan. karena dia mampu untuk membeli Orang itu. miskin nggak mampu membeli itu, Iya. makanya harus kita berikan dalam bentuk fortifikasi itu. Betul. Jadi ke sana arahnya ya, Iya. untuk perbaikan gizi. Siapa? Masyarakat yang harus kita lindungi. Di situ negara harus hadir kan, makanya ada bantuan sosial, Ya. ada MPK dan sebagainya, Ya, oke. gitu. Ini pertanyaan selentingan aja nih, Pak. Kalau misalkan orang menengah ke atas konsumsi beras fortifikasi, apakah dia jadi over gizi? Ini pertanyaan bagus. Fortifikasi tidak pernah ditujukan untuk menggantikan seluruh kebutuhan zat gizi. Oke, baik. Jadi gini, di Indonesia itu untuk mengurangi masalah anemia, itu programnya banyak tuh pemerintah. Ya. Nomor 1, distribusi tablet besi untuk remaja dan untuk ibu hamil. Ya. Tapi faktanya adalah meskipun pemerintah sudah berusaha sangat keras, compliance-nya masih di bawah 50%. Jadi artinya baru 1 dari 2 orang yang kena. Oke. Ini mereka menerima, dan kalau tablet besi itu diterima pun belum tentu diminum loh ya. Iya, betul. Karena kadang-kadang kan habis minum itu mual-mual, nggak enak kan gitu kan, gitu ya. Ya, nggak cocok ya. Nggak cocok gitu. Jadi 50% kurang, Baik. masih rendah. Sehingga masih ada kan yang harus ditutupi kebutuhan gizinya. Yes. Caranya macam-macam. Diversifikasi pangan itu adalah yang terbaik, Oke. tapi ini kan membutuhkan biaya. Iya. Untuk beli sayur tiap hari, untuk beli daging tiap hari, tempe tiap hari. Tidak semuanya mampu. Betul, Pak. Orang miskin kalau diedukasi daging itu gizinya tinggi, proteinnya bagus, ikan begitu, ya dia tahu. Iya. Cuma nangis kan, nggak Iya. bisa Iya. belum bisa beli. Belum. Atau baru sesekali. Kadang-kadang ada yang makan daging aja kalau kurban misalnya gitu kan. Meskipun sekarang mungkin harusnya lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu harus ada cara-cara lain. Salah satunya yang dikembangkan di seluruh dunia itu adalah fortifikasi. Oke. Dan fortifikasi hanya menyumbang umumnya itu antara 20-30% angka kecukupan gizi. Oke. Bukan menggantikan, ya nggak boleh. Hanya membantu. Hanya membantu menutupi filling the gap. Ya, feeling dekat. Ya, hanya mengisi kekurangan. Apakah kemudian akan terjadi kelebihan gizi kalau dikonsumsi tiap hari? Kalau makanan yang lain aja masih kurang, cukup aja belum kok sampai kelebihan. Apalagi kalau orang kaya juga. Jadi yang namanya fortifikasi itu menetapkan dosisnya harus memperhatikan yang disebut dengan upper level. Yes. Upper level itu adalah batas yang kalau dia dilampaui menjadi tidak aman, kan gitu. Nah, misalnya sebagai contoh misalnya besi. Besi yang ditambahkan di kita itu kan sangat sedikit ya yang Oke. difortifikasi Oke. karena untuk menutupi itu tadi. Aha. Padahal upper levelnya misalnya katakan 45-50 Oke. miligram. Jauh. Biarpun dia tiap hari mengkonsumsi itu, orang kaya sekalipun juga tidak akan melampaui itu. Oh, baik. Karena syaratnya itu tadi. Kan satu syaratnya dia tidak boleh mahal. Ya. Tidak boleh merubah warna, rasa, bau. Jadi kalau pangan difortifikasi jadi enak dan membuat orang jadi makan lebih banyak, itu salah. Nggak boleh. Oh. Beras fortifikasi tidak untuk dipromosikan supaya makan lebih banyak beras. Oke, Tidak baik. boleh. Fortifikasi itu sejatinya kan silent intervention. Silent intervention. Ya, harusnya silent intervention. Nah, edukasi baru diperlukan kalau ada pilihan. Oke. Contohnya apa? Garam beriodium, mestinya kan 100% garam di Indonesia beriodium. Ya. Yes. Sayangnya masih tidak begitu ya, Mbak. Belum. Masih ada garam, belum semuanya. Baru 70-an% gitu. Ya. Nah, orang perlu diedukasi untuk memilih. Oke. Minyak goreng juga sekarang yang wajib difortifikasi kan baru yang kemasan. Yang curah belum. Belum. Nah, kita edukasi, pilihlah yang kemasan meskipun harganya sedikit lebih mahal kan. Ya. Karena itu tadi. Nah, edukasi baru hanya diperlukan untuk melakukan pilihan. Oke. Salah besar kalau kemudian fortifikasi membuat orang makan lebih banyak. Oke. Tidak untuk makanlah lebih banyak minyak goreng kan gitu kan, karena dia mengandung vitamin A. Tidak begitu. Karena di sisi lain kan kita juga batasi garam, batasi minyak gitu kan. Jadi Ya. kolesterol ya, Pak. Ya, jadi tidak boleh begitu kan, karena tidak untuk meningkatkan. Pada level yang dikonsumsi semuanya aman, karena ini hitungannya untuk aman, untuk sehat. Baik. Gitu ya. Baik. Ya. Oh, tadi kan ada pertanyaan tuh, Pak. Kalau misalkan beras fortifikasi itu harus dicuci 2 kali, itu apakah benar?
Ya, jadi begini, teknologi fortifikasi yang kita gunakan itu adalah, yang namanya, ekstrusi ya, Oke. hot extrusion. Jadi beras, premix kernel atau beras, apa namanya, yang dibuat dari tepung itu tadi, Yes. itu dibuat sedemikian rupa Mhm. sehingga zat gizinya ada di dalam itu. Oke, Sehingga kalau dicuci 3 kali, 4 kali pun sebetulnya tidak hilang. baik. Tetapi pasti ada berkurangnya ada nggak? Ya yang berkurang bukan hanya yang di situ, yang di beras biasa biasa pun yang di kulit-kulit arinya kan dicuci terus ya, berkurang lagi. Jadi berkurang untuk semua. Berkurang. Tetapi kekurangannya itu biasanya sudah kita hitung. Oke, sudah Sedemikian diperhitungkan. sudah, kalau dalam bahasa teknisnya kita sebut overage, Oke. ditambahkan sekian Oke. untuk mengatasi kalau ada kehilangan Oke, baik. karena pencucian dan sebagainya. Ya. Tapi memang bagusnya mencuci beras tidak selalu, tidak perlu banyak-banyak, ya 2 kali pun cukup kan gitu. Oh, gitu. Tapi ini juga himbauan kepada para pelaku penggilingan kan, Ya. ya lakukan penggilingan itu dengan memanfaatkan, dengan menggunakan good manufacturing practices Kak. Jangan ada batunya, jangan ada gabahnya, jangan ada kotoran, Iya. supaya tidak harus banyak dicuci kan gitu. Betul. Beras biasa pun seharusnya tidak terlalu banyak Iya. dicuci, seperti itu gitu. Oh, berarti kalau misalkan nyuci beras tuh, nggak usah terlalu banyak gitu ya, Pak? Itu Ya, nanti gizinya hilang gitu, katanya ya. gitu ya? Cuman ada kepercayaan di masyarakat kita, Heeh. kalau nggak bersih kan gampang basi. Iya. Nah ini juga sesuatu yang menurut saya penting. Iya kan? Buat apa Sebagai ibu-ibu buat gitu. apa masak nasi banyak-banyak kan? Iya. Kan sekarang masak nasi ditinggal kerja yang lain juga bisa. Iya. Kenapa tidak masak untuk sekali makan? Iya. Dan hangat gitu kan ya. Oh, nanti kalau misalkan Iya, sudah habis sehingga masak lagi gitu ya? kaitannya dengan food loss and waste, food waste. Ah, iya, benar, Kita benar. mereduksi apa namanya, pemborosan. Pemborosan, betul, Pak. Iya, gitu. Oke, baik. Oke, kalau dari sisi edukasi dan literasi konsumen nih, Pak, kadang kan masyarakat mungkin masih bingung ya, mana beras fortifikasi, mana yang bukan. Nah, kira-kira dari BPKN, langkah apa aja yang dilakukan atau oleh BPKN atau pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat soal ini, Ya. gitu. Terus Iya. mungkin juga apa sih strategi komunikasinya nih supaya konsumen tuh bisa melek informasi, nggak salah paham dan bisa memilih dengan bijak gitu, Pak? Ya, oke, terima kasih. Ini sebetulnya, pertanyaan yang tidak hanya pada saat membahas beras fortifikasi muncul ya, Iya. tapi pada saat juga kita mau membeli sebuah produk maupun apakah itu barang atau jasa, jadilah konsumen cerdas, Betul. gitu ya. Artinya pada saat kalau kita spesifik ke beras fortifikasi, strategi yang dilakukan oleh BPKN tentu melalui Komisi 2 Edukasi ya, Komisi 2. melakukan sosialisasi tentang apa itu beras fortifikasi sebetulnya. Karena sebetulnya cukup surprise pada saat kita ke daerah, even itu di Pulau Jawa, banyak yang nggak tahu loh Oh ya? apa itu beras fortifikasi. Iya. Oh iya? Betul, apalagi kan kita tahu ya Pulau Jawa, Iya. komunikasi, media sosial dan lain sebagainya, informasi kan nggak terbatas ya. Iya, betul. Apalagi kita keluar Pulau Jawa gitu Iya. ya, di kemarin pada saat kunjungan ke Makassar, nanti ke Lampung, ada yang ke Padang, ada yang Nusa Tenggara, itu rata-rata bertanya, "Apa sih beras fortifikasi itu?" Oke. Ya, artinya kan ini salah satu bagian dari Badan Perlindungan Konsumen untuk memberikan edukasi, menjelaskan ya, apa yang tadi sebetulnya dijelaskan oleh Prof. Derajat sebetulnya ya, apa itu beras fortifikasi, Iya. apa bedanya beras fortifikasi dengan beras Beras khusus, biasa, iya. beras premium, beras medium, dan lain sebagainya ya. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah mereka tahu tentang apa itu beras fortifikasi, bagaimana kekasan, bagaimana mengolahnya, tadi seperti pertanyaan, betulkah kalau dicuci 2-3 kali terus kandungan vitaminnya akan hilang gitu. Iya. Itu salah satu bagian yang memang harus diinformasikan kepada konsumen salah satunya di tugas, dan memang itu salah satu tugas dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Di sisi yang lain juga, Badan Perlindungan Konsumen harus menginformasikan tentang kebenaran label yang harus tertera di dalam beras fortifikasi Yes. gitu ya. Tentang apakah perlu,
informasi daluarsa. Ya. Itu contoh misalnya ya. Lalu apakah beras fortifikasi itu spesifik seperti tadi Prof. Derajat bilang kandungan vitaminnya itu harus spesifik sesuai dengan standar misalnya ya. Dari vitamin A sampai misalnya zinc tertera di dalam dan berapa persen ya. Dan itulah yang harusnya menjadi pintu pertama konsumen untuk pada saat akan mengkonsumsi beras fortifikasi ya. Kita berharap ya edukasi sosialisasi tentang beras fortifikasi ini tidak melulu untuk kalangan yang sebetulnya membutuhkan konsumsi beras fortifikasi seperti tadi ya, stunting dan lain sebagainya, tapi juga masyarakat-masyarakat seperti yang nampaknya terpelajar belum tentu juga memahami beras fortifikasi. Dan itu tetap bagian dari Badan Pelindungan Konsumen untuk menginformasikan tentang Ya, untuk menghimbau ya. menghimbau tentang Menghimbau. sosialisasi. Oke. Biasanya strategi komunikasinya itu bagaimana, Pak? Salah Apakah satunya seperti ini. Salah satunya seperti ini di podcast. podcast? Ya, Kiko ya. Salah Ya. satunya seperti podcast. Terus salah duanya nanti Terjun. tanggal 20 terjun langsung ke lapangan, Oke, baik. terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi ya. Jadi ya bertemu di lapangan, diskusi Oke. langsung, terus juga membuat tulisan Ya. ya, membuat FGD, Oke. lalu in-depth interview, Oke. mengundang kementerian dan lembaga terkait yang berkorelasi dengan beras fortifikasi, termasuk juga kalangan misalnya Bapanas dan lain sebagainya. Oke. Jadi banyak lah ya cara untuk melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat itu melalui Oke, baik. Nah, boleh menambahkan sedikit? Boleh, silakan. Ya, Indonesia sebetulnya kan mengadopsi fortifikasi ini sudah sejak lama ya Pak. Betul. Bahkan sebetulnya kalau kita mau melihat sejarah, program fortifikasi pangan di Indonesia ini hampir 100 tahun nih usianya. Tapi dulu yang mengenalkan Belanda. Oke. Tahun 1927 itu Belanda mewajibkan seluruh garam itu difortifikasi dengan yodium. Belanda aja concern lah, supaya orang-orang Indonesia tidak gondok. Karena orang yang kekurangan yodium itu bisa kerdil, Ya. kreatin ya, tapi bukan stunting. Ya. Dia IQ-nya rendah, Oke. ibunya bisa melahirkan anak mati, paksa lahir dan sebagainya, dan bahaya sekali. Ya. Maka Belanda concern. Oke. Meskipun zaman kita merdeka malah tidak diteruskan. Nah sekarang juga berat sekali. Apalagi sumber yodium di Watu Dakon, Jawa Timur juga udah habis. Oke. Jadi sudah hampir 100 tahun. Ya. Nah fortifikasi itu tadi sejatinya sebetulnya adalah silent intervention, kecuali ketika kemudian di pasar itu ada pilihan, itu harus diedukasi. Ya. Diedukasi terutama, betul sekali, konsumen itu kan harus kita lindungi. Kita lindungi dalam dua artian ya. Oke. Satu, yang mampu beli, itu dia harus mendapat jaminan bahwa yang dia beli adalah benar-benar pangan yang difortifikasi sesuai dengan standar. Oleh karena itu apa? Kewajiban pemerintah melakukan quality control melalui Badan Pangan Nasional untuk beras fortifikasinya, Badan POM untuk fortified rice kernel-nya. Betul. Tetapi ada juga yang tidak perlu terlalu tahu, tapi dia bisa mendapatkan manfaatnya. Iya. Yaitu orang-orang yang miskin yang mendapat bantuan sosial. Betul. Yang bukan nggak perlu tahu ya, tapi dia butuh diedukasi juga, terutama itu tadi penggunaannya dan sebagainya kan, supaya dengan benar. Karena apa? Fortifikasi itu dirancang supaya beras yang dihasilkan itu tidak berbeda dengan beras yang tidak difortifikasi. Iya. Hanya ahli yang bisa membedakan itu, atau laboratorium yang bisa membedakan itu. Kan seperti sekarang kayak terigu. Terigu itu kan terigu itu difortifikasi, wajib. Wajib ya. Tapi tidak kita edukasi terigu fortifikasi gitu kan. Iya. Ya memang semua terigu harus difortifikasi. Kalau ada pabrik terigu yang tidak melakukan fortifikasi, dia kena. Harus Karena ada standarnya. karena ada standarnya. Betul. Dan dia mencantumkan SNI terigu. SNI. Jadi kalau beli terigu tidak mengandung zat gizi seperti yang itu terigu yang tidak memenuhi syarat. Wah, berarti Kan? tidak Kalau kurang garam yodium, tidak baik, tidak memenuhi syarat ya.
masyarakat boleh komplain loh. Tapi kan bagaimana tahunya? Ya kalau Badan POM melakukan pemeriksaan, Betul. kalau lab melakukan pemeriksaan. Garam beriodium juga gitu kan, wajib kan? Iya betul Pak. Kan kita, nah cuman kan sudah terbiasa garam beriodium, minyak goreng sawit, ya itu sebetulnya wajib difortifikasi. Dia harusnya minyak goreng fortifikasi. Yang mana minyak goreng fortifikasi itu? Yang dikemas. Iya. Dia mencantumkan logo SNI. Nah, beras fortifikasi itu kalau dia dikemas dijual bebas harus ditulis beras fortifikasi. Kenapa? Dia adalah menjadi objek untuk pengawasan mutu kan, Betul. Betul. untuk perlindungan konsumen. Iya betul. Jangan nulis beras fortifikasi isinya kosong, cuman sama dengan beras biasa padahal harganya naik. Ya nggak boleh. Dia Oke. bisa dituntut Oke. karena itu termasuk pemalsuan kan. Betul. Dia menulis SNI tapi tidak melakukan itu. Artinya di dalam kemasan, Iya. ya, pada saat dia mendeklar beras fortifikasi, Heeh. dia harus membuat detail tuh Oke. tentang turunan-turunan vitamin yang ada di dalam beras itu, Oke. terinformasikan. Oke. Kalau dari sisi BPKN sendiri apakah pernah menemukan kasus seperti itu Pak? Ya, begini, kalau pernah dengar isu yang terakhir tentang beras dioplos kemarin, ya sebetulnya itu salah. Kalau saya menduga itu salah tangkap ya, bahwa itu beras fortifikasi, cuman karena yang satu kan butirannya kernel tadi ya, Iya. yang 1% tadi, yang lain adalah beras umumnya gitu Iya, ya. medium atau premium. Betul. Nah itu belum ada laporan terus terang ke Badan Perlindungan Konsumen tentang keluhan beras fortifikasi. Tapi kalaupun ada pasti kita akan tindak lanjuti ya. Tadi yang seperti Prof. Derajat bilang, kita akan hubungi BPOM ya tentang izin edarnya. Kita juga akan kunjungi Bulog tentang yang menyediakan bahan dasarnya. Kita juga akan mengunjungi Bappenas dan lain sebagainya. Intinya kementerian dan lembaga terkait yang berkorelasi dengan keluarnya terdistribusinya beras fortifikasi pasti akan kita kontak. Oke. Ya, sedikit menambahkan, Boleh Pak. di sini teknologi berperanan sangat penting. Kenapa? Ya seperti tadi saya sampaikan, beras fortifikasi itu tidak boleh berbeda dengan beras biasa. Ya. Oke. Kenapa? Indonesia punya pengalaman panjang. Saya baru saja pulang dari India, mereka juga punya pengalaman nih. Pengalaman Indonesia begini, fortifikasi beras itu dikenalkan lebih dari hampir 20 tahun lalu ya, Iya. oleh suatu organisasi yang namanya PATH di NTT. Betul. Oke. Memang teknologinya belum terlalu bagus, sehingga beras itu bisa dikenali berbeda. Sehingga apa? Ditampah gitu ya, itu seperti gabah gitu kan. Iya, gabah. Set dikumpulkan kasih ayam. Orangnya biasa aja, ayamnya sehat-sehat. Wah. Tuh ini mirip dengan penemuan vitamin B pada saat di penjara Cipinang kan ya. Vitamin itu kan ditemukan yang mendapatkan hadiah Nobel kan di Indonesia. Oke. Orang Belanda. Oh iya. Iya, loh kenapa sih ya yang orang di penjara itu kok sehat-sehat? Yang dikasih beras tumbuk, yang dikasih beras giling nggak sehat. Ayamnya juga sehat-sehat, yang sisa napi yang pakai beras tumbuk. Iya. Ya karena zat gizinya lebih bagus. Oh baik. Nah sekarang beras fortifikasi itu teknologi yang baik adalah yang tidak bisa membedakan akhirnya kan beras itu. Yes Pak. Nah itu jadi menjadi penting supaya masyarakat tidak mengenali. Tapi sekarang objeknya adalah bukan bisa dibedakan atau tidak. Kalau dia mencantumkan label, mendeklar itu SNI, itu objek untuk diperiksa kan gitu. Nah sehingga sekali lagi fortifikasi edukasi ini menjadi sangat penting untuk terutama kalau dalam konteks perlindungan konsumen ya. Oke. Itu adalah bahwa konsumen yang membeli beras fortifikasi harus bisa dijamin bahwa dia membayar dan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Iya betul. Kan gitu. Hmm. Nah, Indonesia sekarang mulai tahun lalu kita punya yang namanya Forum Koordinasi Fortifikasi Nasional di Bappenas, ya kan. Oke. Nah, inilah yang sebetulnya digunakan untuk komunikasi antara pemerintah, pelaku usaha itu dan kemudian termasuk NGO internasional maupun kebetulan saya juga di Indonesia itu ada yang namanya Koalisi Fortifikasi Indonesia. Ya. Itu dari berbagai macam, ini saya dari unsur perguruan tinggi ada di situ. Oke. Itu sekali lagi fortifikasi itu adalah upaya kita membantu saudara-saudara kita yang miskin ya, yang belum mampu diversifikasi pangan seperti itu untuk tetap tercukupi gizinya. Baik. Jadi jangan sampai kemudian dipelesetkan
digunakan untuk menambah harga jadi beras khusus yang itu yang sebetulnya kita harus hindari. Iya, baik baik baik. Oke, ini kan, pertanyaan selintingan lagi ya, Pak. Iya. Ini kan ada di sosial media tuh aku lihat ya, jadi ada yang, seseorang mengunggah postingan bahwa yang, dia masak beras sportif itu ketika dia masak, ketika udah mateng itu seperti ada plastiknya gitu di atas. Nah, itu apa, Pak? Apakah Jadi benar ataukah apa emang dia masaknya salah atau bagaimana, Pak? saya dulu ya, Pak. Iya iya. Edukasi ini menjadi penting terutama untuk mengatasi Oke, isu beras plastik. yes. Di dalam beras fortifikasi itu sudah kami temukan 10 tahun yang lalu Oke pada oke. saat kita melakukan fortifikasi Raskin. Mhm. Kenapa? Karena saat yang sama beredar isu beras plastik ya. Oke, iya. Meskipun itu sebetulnya kalau secara logika palet plastik itu kan lebih mahal daripada beras. Iya. Mohon maaf aja kurang kerjaan amat orang yang menambahkan itu sesuatu yang lebih mahal ke situ kan gitu. Iya sih. Itu satu. Saya baru pulang dari India ternyata sama. Isunya, oh beras fortifikasi Iya. adalah beras plastik. Bagaimana mungkin kita menambahkan plastik? Heeh. Ya kan itu kan 1:100, Iya. ya kan? Kalau, apa namanya, itu kan dan itu beras biasa ya. Iya, Pak. Beras yang dibuat dari beras. Betul. Nggak mungkin. Dia punya efek yang besar itu tidak mungkin. Iya. Efek ke bau, ke rasa, kayak itu tidak Heeh. mungkin. Heeh. Nah jadi sering sekali kalau kita nanak nasi memang kan gini, di situ ada protein, ada itu kan di Iya. atapnya Mhm. suka Iya. memang ada yang lapisan itu. Betul. Iya, Itu seperti beras biasa juga bisa iya, begitu. seperti ada keraknya itulah, Nah, kerak tipis contoh itulah. paling gampang yang sering diisukan, mie instan Iya. mengandung lilin. Iya. Mie instan itu kan prosesnya digoreng sedemikian rupa Mhm. dan kemudian ketika direbus Mhm. minyaknya keluar itu Iya. kayak lilin gitu kan. Ya saya bilang industri mie instan misalnya itu triliunan kan. Betul, Pak. Buat apa dia mempertaruhkan dirinya untuk ngasih lilin sesuatu yang nggak ada gunanya kan? Ya nggak logis ya. Tapi isu-isu itulah Heeh. yang betul yang tadi harus konsumen harus dilindungi, Yes. tapi juga harus dicerdaskan. Betul. Nah Betul, dulu betul. beras fortifikasi itu sebetulnya kita namakan beras forti supaya gampang ya. Iya. Nah mudah-mudahan ini nanti kalau kita yakinkan lagi, oh ini beras forti gitu, mudah-mudahan masyarakat makin tahu itu apa manfaatnya dan seterusnya. Termasuk isu-isu yang sering muncul itu. Oke, baik. Ya. Oke, baik baik. Kalau kita tarik lagi ke kesimpulan nih, menurut Bapak-bapak, apa langkah paling penting supaya program beras fortifikasi ini sukses di masyarakat? Apalagi untuk ke konsumen gitu, Pak. Saya dulu. Saya Bapak dulu silakan. Ya, tadi saya sebetulnya sudah menyampaikan Iya. dan ini bukan, suara saya pribadi tapi suara institusi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Yang pertama adalah bicara tentang harga tadi, yang sudah disinggung oleh Prof. Derajat ya. Karena beras fortifikasi kan tidak ada HET-nya, harga eceran tertingginya. Agak Ya. cantik. Tapi kalau kita cermati kenapa tidak ada HET-nya, balik lagi ada persoalan struktural di situ, bahwa ternyata, yang bisa memproduksi tidak banyak. Betul. Indonesia hanya ada 2 itu tadi ya. Ya artinya itulah yang harus dicari jalan pemecahannya gitu ya, tadi dengan memberdayakan UMKM dan lain sebagainya, sehingga bisa beras fortifikasi ini terdistribusi. Yes. Lalu, BPKM juga sebetulnya ingin seperti yang tadi disebutkan oleh Prof. Derajat gitu, bahwa masyarakat sebetulnya mengenal yang namanya garam beriodium, tepung, minyak ya. Kalau, ke daerah mereka tahu kok bahwa itu fortifikasi. Oke. Tapi khusus beras, kita pingin juga seperti itu. Artinya masyarakat secara edukasi mengetahui bahwa beras juga ada yang difortifikasi. Mereka sudah tahu bahwa ada garam yang difortifikasi, tepung yang difortifikasi, minyak yang difortifikasi, walaupun tidak ada penekanan fortifikasi. Iya. Nah demikian juga beras keinginan kita punya peran di sana. Lebih ditekankan bahwa ada loh beras fortifikasi gitu. Yang kedua ya dari hasil penelitian dan, pengambilan data ke lapangan, kita sebetulnya ingin tahu nih, ketersediaan beras fortifikasi itu bagaimana. Betul, Pak. Nah artinya kalau itu tahu persis secara detail, artinya juga kita akan mengetahui ya,
bagaimana solusi untuk mendistribusi secara massal beras fortifikasi sambil bicara juga memikirkan tentang harga eceran tertinggi tadi. Iya, baik. Yang terakhir, tentu kita bicara tentang perlindungan konsumennya, Iya. sesuai dengan apa yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan dan Iya. sesuai dengan standar yang berlaku untuk beras fortifikasi, even bukan SNI wajib. Ya, Itu saja sih. tapi itu harus tetap menjamin hak-hak konsumen ya Pak, supaya masyarakat nggak cuma kenyang, tapi juga sehat dan terlindungi gitu ya. Oke, kalau menurut Prof sendiri nih, apa langkah paling penting supaya program beras fortifikasi ini tuh sukses gitu? Dan tapi di sisi lain juga tetap menjamin hak-hak konsumen supaya masyarakat nggak cuma kenyang tapi juga sehat dan terlindungi. Ya, ya ini kan kalau kita kembali lagi bahwa mengklasifikasi konsumen berdasarkan kemampuan mengakses ya Yes. beras fortifikasi. Ada yang bisa mandiri membeli, maka yang paling penting adalah yang segera harus dilakukan adalah bagaimana kemudian di lapang semuanya siap, Oke. termasuk pengawasan mutu siap. Karena konsumen yang membayar lebih mahal untuk beras khusus ini, dia harus mendapatkan hak-haknya, Betul. mendapatkan beras dengan zat gizi yang lebih baik. Oke, betul. Tapi yang kedua adalah konsumen yang memiliki keterbatasan mengakses beras fortifikasi. Ya. Di sini kehadiran pemerintah sangat penting. Kehadiran pemerintah itu sebetulnya dulu itu kita harapkan di RPJMN 2019-2024 itu sudah ditetapkan itu pemerintah akan melakukan fortifikasi beras. Oke. Tetapi tidak diikuti dengan penganggaran. Oke. Nah, yang sekarang sudah ada penganggaran. Nah, ini juga menjadi penting jaminan bahwa beras-beras yang dibantu oleh pemerintah di fortifikasi itu juga terjamin mutunya. Ini malah lebih berbahaya kalau tidak terjamin mutunya. Kenapa? Karena ini tujuannya kan untuk perbaikan gizi. Betul. Kalau kemudian dia beras kosong saja gitu, ya artinya beras biasa tidak difortifikasi tapi diklaim fortifikasi, bukan hanya pembohongan kalau ada industri yang menyiapkan itu, tapi juga membuat rencana kita untuk memperbaiki gizi masyarakat Ya. menjadi tidak tercapai. Kalau yang tadi mungkin masyarakat yang kelas atas kan dia sebetulnya tidak terlalu membutuhkan zat gizi mikro itu karena udah makanannya itu ya. Yes. Tapi dia menjadi tidak terlindungi ketika kemudian udah membayar lebih dia tidak mendapatkan haknya. Tapi kalau ini pemerintah bisa mengeluarkan anggaran terus kemudian juga perbaikan gizi tidak terpenuhi. Ya. Nah, oleh karena itu semuanya harus disiapkan. Oke. Termasuk juga industri premix kernel tadi yang sekarang itu hanya 2. Tapi kalau saya termasuk yang percaya, industri premix kernel itu akan banyak segera berkembang karena teknologi yang digunakan kan teknologi relatif sederhana, ekstrusi. Kalau ada jaminan itu captive market kan gitu. Ya. Nah, captive market datangnya dari mana ya? Dari pemerintah. Tuh. Jadi kalau pemerintah sangat ingin menaikkan menekan anemia dengan komplementari tadi ya, ada tablet besi dengan fortifikasi, dan kemudian ada anggaran untuk ke sana, ya saya kira itu industri akan tumbuh. Yes. Nah, yang paling penting adalah justru jangan sampai industri ini dimanfaatkan oleh sebagian besar industri-industri besar atau produsen premix kernel di luar negeri. Ya, Tuh. di luar negeri kan industri premix kernel sudah sangat siap. Ya, sangat Di banyak. India ketika program itu diperkenalkan, itu industri premix kernelnya tadinya juga sedikit, Pak. Oke. Sekarang sudah meningkat menjadi 21.000, bahkan kalau saya tidak salah sekarang 42.000. Wow. Kenapa? Itu kan Luar biasa. pasar Betul. industri kan gitu ya. Iya. Di kita juga sama. Iya. Kalau ada demand, pasti akan ada muncul industri. Iya, harusnya ada supply. Nah, jangan sampai nanti ini kita jadi pasar lagi. Yang harus banyak memanfaatkan satu adalah orang-orang kelas saudara-saudara kita yang paling membutuhkan dan Iya, perbaikan betul. gizi. Yang kedua adalah pengusaha-pengusaha UMKM, kelas Ya. menengah dan bawah. Ya. Nah, inilah yang harus ditumbuhkan. Industri premix kernel kelas-kelas menengah, kelas-kelas itu supaya di situ kan ada, oh ternyata beras pecah menjadi punya nilai yang lebih baik untuk bahan itu kan. Iya. Menir punya nilai yang lebih baik. Ini kan insentif juga untuk industri beras ya. Iya. Mungkin dia hanya bisa menjual beras medium atau Iya. menaikkan proporsi premiumnya karena dia bisa menjual beras pecahnya untuk kepentingan ini misalnya kan gitu. Dan kemudian industri-industri yang lain juga turut berkembang. Iya, betul. Nah, sehingga jadi jangan sampai program fortifikasi itu tidak kita manfaatkan juga untuk penggerak ekonomi. Iya.
Betul. harus ke sana juga, Setuju. ya kan? Jadi multiplier efek dari fortifikasi beras itu harus dirasakan. Nah, Indonesia itu kan punya mungkin satu-satunya negara di dunia yang punya penggilingan padi paling banyak ya. Iya. Ya kan 170.000, 180.000 gitu kan. Nah kan banyak yang kecil-kecil. Nah Yes. bagaimana kemudian ini juga dirangkai. Sekarang ada Koperasi Merah Putih, ada macam-macam ya. Ini bisa kemudian jadi penghidup ekonomi pedesaan ya. Yes. Karena di India pun juga tidak seluruhnya industri besar. Ya UMKM juga. Nah ini maksud saya. Oke. Bagaimana yang tidak mampu membeli bisa dibantu, produktivitasnya tinggi, penghasilannya nanti juga tinggi, keluar dari kemiskinannya. Yang tadinya di industri pedesaan tidak terlalu banyak, sekarang makin banyak lagi kan gitu kan. Dan seterusnya. Oke. Itu yang harus dipikirkan secara sistem gitu ya. Amin, 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 amin. Semoga makin banyak pabrik premix kernel di Indonesia ya Pak ya. Supaya kita juga tidak menjadi pasar. Teknologinya sederhana, ya. Tapi kita Kita harus menjadi tuan rumah. Betul, kita harus menjadi produser. Satu hari MPG, satu SPPG 200 kilo. 1 tahun itu 1,5 juta ton kan Pak? 1,5 juta ton bagi aja 100. Itulah kebutuhan premix kernel kita kan. Iya Pak, betul. Nah itu berapa industri yang akan bisa hidup dari situ. Apalagi maksudnya beras dan jagung di Indonesia kita utama gitu. Ya, kan? ya itu. Gitu. Oke. Ngobrolnya seru banget, banyak insight baru yang ternyata beras fortifikasi ini bukan cuma soal pangan, tapi juga soal hak konsumen untuk hidup sehat dan terlindungi. Terima kasih banyak kepada Bapak Dwi Ramanto, Komisioner BPKN, dan juga Bapak Derajat Martianto sebagai Head of International Research Institute for Food Nutrition and Health dari IPB. Dan terima kasih banyak juga yang udah menonton Cangcimen kali ini. Jangan lupa follow Instagram di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe. Buat konsumen di rumah jangan lupa jadi konsumen itu bukan cuma soal beli dan pakai, tapi juga tahu hak dan tanggung jawab kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya Cangcimen. Tetap jadi sobat konsumen yang cerdas.